Oke, apa nih yang pengen didiskusikan? Silahkan bercerita. Apa tuh? Jadi permasalahan aku sih khususnya kan karena background background pendidikanku tuh S1-nya tuh jauh banget ya dari apa sih dari lowongan yang aku apply gitu. Cuman memang dari background pekerjaan itu menurutku cukup mendukung gitu. Nah, itu rata-rata udah gagal di administrasi dulu gitu. Nah, itu sebenarnya tuh dari background pendidikan ngaruh nggak sih, Pak? Ya, memang ngaruh ya mungkin ya. Cuman kan kalau menurutku saat ini kan aku studi apa namanya? Studi S2-nya itu jadi untuk lowongan yang aku apply itu biasanya tentang HR. Nah, memang di pekerjaanku yang sebelumnya aku sebelumnya tuh 2 tahun jadi QA. Jadi lebih tentang kepatuhan kayak gitu. Cuman memang recruiter tuh suka salah persepsi. Jadi dikiranya tuh QA tentang IT gitu. Nah, tapi kan sebenarnya lebih ke tentang kepatuhan. Nah, terus setelah aku apply ke lamaran-lamaran yang aku pengen itu, rata-rata memang ya itu gagal di administrasinya itu, gitu sih. Oke, menarik nih ya. Ini malah aku diskusi diskusi sama orang HR ya malahan ya gitu ya. Gimana Iya, ini bukannya kebalik ini mah makanya itu. gitu. Udah nggak apa-apa, kita ngobrol. Jadi kayak gini, sebut aja dulu S1 kamu apa? S1 aku bidan kebetulan. Satunya bidan ya. Mm-mm. Oke, Iya, aku emang langsung jauh banget sih. nggak masalah Cuman sih. Begitu kamu bilang bidan, aku langsung kebayang bayi gitu ya. Oke, nggak masalah. iya, Nggak masalah. iya ini dari Gitu. manajemen bayi move ke HR gitu kan. Ya nggak Nah, apa-apa kan sebenarnya tuh kalau pertumbuhan kan kalau ngurusin dari anak kecil, ngurusin anak gede gitu ya. iya. Terus habis itu, Nah, cuman memang S2-nya itu tentang manajemen SDM oke. gitu. Nah, Terus kalau pengalaman menurut kerja aku kamu. Jadi kita kita pengalaman kerja, oke, kita ya flashback kita bedah sistematis, ya, kita bedah ya. ya bedah dulu. S1-nya Ya, bidang. Oke. ya. S1-nya Nah, bidang. terus Pengalaman kerja terus kamu tadi apa namanya? pengalaman QA ya? eh ya QA, QA QA. tapi soal kepatuhan. Lebih lebih tentang kepatuhan agency di call center gitu. Oh, kepatuhan. Oke, nggak masalah. QA selama 2 tahun, Heeh, ya kan? 2 tahun. Terus habis itu Heeh, kamu kuliah yang hubungannya sama kuliah manajemen sama SDM. HR, ya Nah, manajemen SDM gitu-gitu. Nah, boleh boleh nanya nggak iya sejauh Bapak ini? dulu yang Ya, kita tanya jawab aja ya. Sejauh ini kamu ngelamar boleh, Bang. kerja gitu ya, bisa di Iya. total, tapi dengan status kamu punya S2 dulu ya, gitu. Oh ya. Total udah berapa lamaran yang kamu lempar dan berapa yang manggil? Kamu udah berapa? Estimasi Berapa aja. ya? Padahal Eh, 100. Jadi aku berharap jawaban kalau kamu gini. Aku berharap jawaban kamu gini. Saya udah melempar 100. Panggilan ada 10. Dari 10 iya. panggilan gitu ya. Hmm, Saya yang sekian hmm, cuma admin doang. Yang sekian sampai iya. interview, yang sekian sampai sini ya gitu misalkan. Bisa nggak Eh, gitu jawabnya? kalau kalau untuk jumlahnya saya juga kurang kurang Terawang, ingat ya pastinya berapa. menerawang. Kira-kira berapa? Iya kira-kira kayaknya 50-an ada. Nah, 50. itu kurang lebih nih Selama berapa bulan? Berapa selama minggu? baru berapa bulan ya? Berapa hari? 3-4 bulanan ini sih. 3 apa 4? Pilih salah satu. Aduh, Salah-salahan kan, namanya salah-salahan kan, ya, ya kan, 3 apa 4? salah salah. Soalnya 50 selama 3 apa 50 eh, selama 4? 4 deh. Ya, 50 selama 4. Oke, terus and then dari Iya, selama 50 4. itu Nah, memang dari 50 itu kurang lebih yang di-apply itu apa tentang namanya? apa? Ada sebagai QA contact center, Hmm. kemudian supervisor apa namanya? SDM, HR, kemudian talent acquisition, Oke. kemudian Ini dari 50 HR generalis. yang dilamar, oke. Mm-mm. Yang berhubungan dengan Ya, S2-mu berapa? Yang berhubungan dengan berapa ya? pengalaman kerjamu berapa? Yang Oh berhubungan ya, oke, dengan oke, oke. bidanmu berapa gitu kira-kira. Sebut Kalau sebagai angka berhubungan, aja. Atau oh ya, kalau berhubungan, aku udah melupakan masa lalu nih, aku nggak ada yang berhubungan sama kesehatan eh, misalkan gitu. Ya udah, berarti kan eh, dua kan? Berarti kan cuma ada dua nih, yang ah, berhubungan sama pengalaman kerja ya, sama hubungan sama background S2 gitu kan. sama Nah, background S2 ya. dari 50 itu lebih banyak yang mana?
Lebih banyak yang S2 sih Lebih banyak memang. cenderung di S2 ini. Iya, yang Karena S2. memang pada dasarnya kamu pengen ngejar pakai Pengen ini ke ya. Ngejar iya pakai ngejar ini. pakai itu. Ya, Heeh, bukan ngejar pakai ya ini alternatif aja lah ya, pengalaman nggak kerja itu alternatif. alternatif gitu ya. Mm-mm, Terus yang mm-mm. yang bidan tadi udah coret. Enggak, enggak sama sekali. Enggak sama sekali ya. Iya dicoret, heeh. Coret ya, berarti coret ya gitu. Iya, Ya, oke. Nah, terus habis itu hmm. balik lagi yang udah manggil Jumlahnya ya. kamu tes ke tahap selanjutnya berapa? Ada belum? Selama ini sih rata-rata tuh udah langsung ditolak. Kalau yang HR ya, udah langsung ditolak di tahap pertama, di tahap administrasi, di tahap seleksi berkasnya. Nah, itu kalau nggak salah tuh dari kurang lebih angka segitu, baru yang eh, selama ini sih memang baru kirim lamarannya memang via email sama via LinkedIn aja. Nah, Email dan itu LinkedIn. baru Oke. ya email dan LinkedIn. Nah, itu yang lolos tuh paling cuma satu, tapi itu juga belum ada tahap selanjutnya. Jadi baru kayak cuma apa sih review administrasi aja gitu. Oke. Hmm. Satu. Oke ya. Jadi gini, Ya, baru 50 dari 4 bulan, kemudian ya, sebagian itu kamu akan diarahkan berdasarkan background, yang sebagian berdasarkan pengalaman pendidikan, satu background kerja, gitu kan. ya, Terus kemudian dengan ada panggilan, panggilan itu baru ada satu, dan satu itu yang tadi berhubungan dengan yang tadi ya, dan yang lain iya, belum ada respon yang bisa kamu tarik kesimpulan, kayak gitu kan? iya. Gitu. Tapi kalau untuk yang ini, kalau untuk yang apa namanya yang dari berdasarkan pengalaman kerja itu kurang lebih ada 3 sampai tahap interview. Nah, berarti nggak ada dong sampai interview, 3 sampai interview. Interview apa? Nah, interview user. Tapi User. masalahnya gini, eh apa tuh dari 3 interview itu, eh yang satu dia itu apa ya? Jadi karena justru karena ada background S2-nya, jadi apa tidak jadi diambil karena katanya itu estimasinya terlalu budgetnya terlalu tinggi atau gimana gitu untuk perusahaan. Itu yang pertama. Kalau yang satu lagi infonya nanti akan dihubungi kan kalau nggak salah interview usernya itu 2 kali kalau yang satunya itu. Nah, yang cuman sampai sekarang tuh belum ada kabar tuh kalau yang satunya lagi. Nah, kalau yang satunya lagi tuh nggak tahu sih ditolaknya karena apa. Itu rata-rata gagal di interview Gagal di interview gitu. itu udah sempat interview belum? Udah, Udah sempat interview ya? itu itu yang udah. Tapi dari interview yang ada gitu, tebak-tebakan aja respon mereka menurutmu gagalnya karena apa? Kamu gagal jawab atau yang kayak faktor-faktor Kalau lain gitu? Ini aku sambil dengerin loh kalau kamu yang cerita. Hmm. oh ya Apa tuh? oke. Kalau dari 3 itu ya, itu rata-rata memang ngambilnya itu dari background dari pengalaman kerja sih, bukan dari background S2. Nah, kalau yang satu tuh kurang tahu tuh mungkin karena jawabannya kurang apa namanya? Kurang sesuai dengan kemauan user atau gimana. Nah, yang 2 itu kalau dari saya, maksudnya saya kan minta minta feedback dari HRD-nya ini nih kira-kira kenapa gitu. Nah, ternyata tuh memang ada masalah di budgeting budgeting perusahaannya karena background-nya itu S2. Nah, kalau yang satu lagi tuh katanya sih lolos ya, cuma sampai sekarang tuh nggak ada kabar gitu. Jadi Udah nggak tahu juga. udah sempat di follow up belum? Yang lolos itu yang Belum lolos. sih. Belum, belum. Terus dari pengalaman yang sudah ada ini, kamu pengen ada improvement apa? Apa yang pengen kamu Eh lakuin sebelum aku kasih syarat-syarat? ya oke. Pengennya sih pengennya sih karirnya tuh lebih ke dunia HR-nya. Improvementnya mungkin ini aja sih kayak maksudnya kan memang dari apa ya dari pengalaman yang HR pure langsungnya itu aku belum tahu sama sekali. Cuman memang pekerjaan yang sebelumnya itu lebih ke supervisi untuk proses eh, apa ya monitoring agentnya gitu loh, monitoring karyawan. Nah mungkin lebih ke ini aja sih teknisnya itu nanti di HR kayak gimana gitu improvementnya. Oke, Terus sama spesifikasi HR kan ada banyak tuh apa namanya kayak bagiannya. Nah itu kamu yang mana? mungkin aku lebih pengennya sih ke generalis sama ke talent acquisition gitu. Gitu. Jadi mungkin apa ya cara ininya kali ya, Jadi kamu brandingnya kali ya.
Oke, cara branding. Ya nggak apa-apa, sebut-sebut aja dulu. Nanti aku rangkai gitu. Karena aku juga sambil sambil membaca kamu ya gitu. Oke. Nah, dari yang ada Oke. itu tadi gitu ya. eh, Terkait dengan tadi ada kalimat kayaknya ada interview yang aku jawabnya kurang meyakinkan atau kurang yakin atau gimana. Pertanyaan apa itu? Ya. Yang mana? Tadi kan kamu bilang di interview mungkin ada yang kurang meyakinkan atau gimana gitu kan. Yang tadi yang ada interview gitu. Kira-kira Oke. gimana terkait dengan interview? Apa di pertanyaan interview apa yang bikin kamu ragu atau yang nggak kamu Eh, yakini? Mm-hmm. kalau kalau aku sih ngerasanya kalau yang interview yang waktu usernya kurang yakin itu memang kayaknya tuh kurang dapet feel-nya gitu loh waktu interview sama usernya. Yang pertama itu. Jadi mungkin kan karena akunya juga grogi, jadi kayak mungkin jawabannya itu kurang meyakinkan. Memang aku juga ngerasa kayak gitu. Soalnya dari yang interview yang gagal itu. Nah, soalnya kalau sama interview yang sebelumnya tuh, yang lainnya tuh ya maksudnya ND aja gitu. Gitu sih kayak kurang dapet skill-nya aja sama mungkin dari pertanyaan apa sih gitu yang bisa aku berikan untuk perusahaan gitu. Sama kurang yakin di situ sih kayaknya jawaban itu Hmm, oke. Tapi gitu. oke gitu. Aku nih bukan apa-apa sih, maksudku adalah tadi ya kita breakdown satu-satu ya. Tapi aku alurnya mundur dalam arti gini. Kamu udah Oke. pernah ada sampai tahap interview user, maka aku nggak bakal Hmm. otak-atik dari CV. Jadi kita mundur alurnya, bahas interview baru ke CV gitu. Gitu. Karena Oke. untuk orang yang udah sampai tahap jauh, bahas detail CV buat apa gitu kan. Gitu. Sekarang udah ke interview user. Nah, sekarang ya mungkin by teori kamu udah tahu lah ya, interview HR sama user itu pasti beda gitu kan. Beda, Yang beda. pengen digali itu kan pasti beda gitu. Nah, Ya. tapi di mana-mana yang namanya interview itu mau nggak mau kan kamu harus mampu menyampaikan secara ringkas, jelas, urut, bla 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 yang akhirnya Iya. menggambarkan kamu. Walaupun nanti turunannya ke branding di depan interviewernya gitu kan. Nah, sekarang kamu yang harus dilakukan adalah coba identifikasi gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan interview apa yang kamu nggak yakin Iya. gitu. Dan itu harus kamu tulis dan benar-benar diinget-inget gitu. Yang aku kayak jawab tuh suaraku getar, suaraku jadi pelan, banyak mikir, hadap kemana-mana, banyak filler gitu-gitu. Jadi diinget-inget dulu. Nah kalau udah ada, susunlah kalimat itu dengan menyenangkan. Karena mungkin suatu saat ada interview lagi, mungkin tidak menggunakan kalimat yang sama, ya kan? Tapi sebenarnya jawabannya ya ke arah sana gitu. Iya, ya, Jadi paham, jadi paham. akhirnya daripada jatuh ke lubang yang sama gitu kan, mending ke arah sana. Itu yang pertama itu. Yang kedua adalah Oke. terkait dengan follow up. Di sini itu sekarang tadi ya gitu. Kalau misalkan udah dijanjikan, aku ada pasti diterima, kualifikasi lu bagus bla bla bla. Selama ada celah follow up aja gitu. Biar iya enggak gitu. Memang gitu, Oh kamunya iya. udah move on, tapi at least itu udah nggak ada dalam hitungan lah, itu jadi pembelajaran aja Oh udah iya. dilewat gitu kan. Itu yang harus dilakukan gitu. Karena takutnya nanti malah jadi kepikiran atau yang tadi ya gitu, kamu harus berfokus kayak interview user tuh gimana gitu. Aku nggak mau ngajarin Oh interview iya. lah, kamu pasti udah paham lah gitu. Jadi yang penting tadi yang suara kamu getar itu apa? Karena interview user itu unik gitu ya. Dari semua tahap yang ada, interview itu memang bagian Iya. paling susah. Relatif lebih susah daripada tahap yang lain gitu kan. Karena kita nggak tahu isi kepala Iya. manusia di interview sama user, kadang pertanyaannya nggak jelas apa gitu kan, gitu nggak Iya. bisa ditebak ke arah sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan lokernya yang ada gitu. Memang ada banyak pertimbangan tadi ya, beberapa ya aku tangkap ada yang kamu jatuhnya satu overqualified ya gitu, bahwa kamu akan direkrut gara-gara pengalaman kerja gitu kan, tapi akhirnya tahu kamu punya pengalaman S2 yang sebelumnya dia nggak tahu, entah nggak tahu atau nggak baca, sebenarnya udah ada di CV. Sebenarnya aku cantumin sih, cuman mungkin nggak dibaca aja. Ya udah kelihatan itu gitu, nggak profesional kalau itu ya gitu, tapi tetap akhirnya jatuhnya overqualified dan akhirnya tadi nggak masuk ke budget karena memang udah ada aturan standar kayak toleransi S1 usia maksimal sekian, budget sekian gitu-gitu. Karena nanti takutnya seperti itu nggak sesuai gitu, dan kalau sudah overqualified seperti itu ya nggak masalah gitu. Tapi maksudku jangan lihat overqualified-nya gitu. Maksudku adalah ke depan gitu ya. Tadi ya aku nanya rencana kamu ke depan itu apa? Jawabanku adalah Iya. carilah loker selayaknya anak S2 gitu. Kalau kamu punya pengalaman S2, inceran kamu loker-loker S1 atau sesuai dengan pengalaman kerja gitu. Misalkan maaf nih, kamu ngincer cuma Iya. staff-staff aja gitu. Nggak berani langsung tembak supervisor maju, asisten manajer maju gitu ya. Itu kurang dari sisi keberanianmu untuk memanfaatkan, kalau tadi ya bener ya gitu. Karena anak S2 tuh berani-berani aja gitu. Kamu berani nyenggol-nyenggol ke arah Ah, sana gitu.
Boleh aku potong nggak? Boleh, apa tuh? Ya, mumpung ingat soalnya kalau misalkan Boleh, lupa. boleh. Jadi memang Kok temanmu aku hilang ya? juga Kok kayak, temanmu hilang ya? oh iya, Perasaan tadi oh ada. iya tadi temenku izin dia soalnya mau ada acara jadi pulang duluan, salam aja katanya. Nanti minta kontaknya Bapak aja katanya gitu. Pulang. Oke. Iya, soalnya dia buru-buru ada Dia acara. jauh, beda tempat tinggal. Kira itu kayak kamar sebelah gitu. Enggak, beda, dia di daerah deket, ya Concat sih, namanya Concat ya? Ya, Daerah Concat. itu loh, apa Jogja, Yuk. Mandala, bukan ya, satunya lapangan yang Ya, gede itu di Jogja apa sih namanya? namanya Ya lapangan itu loh. bola. Iya, lapangan bola apa sih? Maguwo Ya pokoknya Harjo. daerah situ. Oh ya, Maguwo. Ya, Maguwo Harjo daerah situ. ya, oke. Ya. Oke. Balik lagi ya, makanya Oke. kok hilang ya? Ya. Masa tadi ada gitu. Oke, apa yang tadi kamu kelupaan apa? Oh ya. Jadi gini, kendalanya itu untuk yang emang beberapa juga kan aku apply untuk yang kualifikasi. Aku masih baru berani di supervisor sih. Kalau misalkan untuk asisten manajer atau manajer itu aku belum berani, maksudnya belum pede karena aku merasa kayak apa namanya, kayak pengalamanku tuh apalagi untuk dunia HR tuh karena memang yang aku apply kan lebih ke supervisor HR. Nah itu kayak aku ngerasa kayak belum banyak aja gitu. Jadi ya itu sih, kayak aku kurang confident aja di situ gitu. Nah untuk memang untuk jabatan-jabatan yang memang apa namanya, yang level supervisor gitu tuh memang sampai saat ini tuh belum ada kejelasannya sama sekali gitu. Nah yang baru ada kejelasannya ya memang ya yang aku ceritain tadi gitu. Oke, Gitu sih. oke, nggak masalah gitu. Nah, terus improvement apa selanjutnya yang bakal kamu lakuin gitu ya? Aku ngomong lagi. 50 loker dalam waktu 4 bulan. Sebulan katakanlah sekitar 11. 11 dibagi 30. Seminggu sekali juga ya seminggu paling 2 loker gitu. Jadi intensitas kamu tuh sangat rendah gitu. Gitu. Iya sih. Jadi kamu Ya, aku juga ngerasa. kalau intensitas kamu sangat rendah, artinya kamu nggak bisa disimpulkan gitu. Karena kamu belum, kalau aku ngomong CV-mu jelek gitu kan, interviewmu salah gitu. Ya enggak, dari mana? Orang kamu cuma CV cuma 50 perusahaan yang mengetahui CV-mu gitu. Dari semua perusahaan yang ada di Indonesia gitu. Jadi nggak bisa disimpulin. Kecuali aktivitas kamu tinggi, intensitas kamu tinggi, kamu gagal di tempat yang sama, itu kita bisa identifikasi. Tapi kalau CV-mu aja belum dilempar kemana-mana gitu. Tapi tadi kita bisa pakai proyeksi hal yang simpel, bahwa udah ada yang lolos, gitu kan, udah ada yang lolos tapi belum lanjut, ya berarti karena mereka ada pertimbangan. Tapi kalau misalkan tadi aku mau nyimpulin CV-nya jelek, enggak, karena kamu belum mengizinkan perusahaan yang butuh orang-orang kayak kamu dengan pengalaman kayak kamu, pendidikan kayak kamu gitu ya, mengetahui adanya kamu gitu loh. Itu. Jadi intensitas kamu tuh kurang gitu, sangat kurang gitu ya. 11 loker per hari, ya kan tadi kan 50 ya bagi 4 memang gitu kan. emang aku ngerasanya ini sih. Oh ya, aku mau tanya lagi boleh nggak, Pak? Boleh. Ya jadi tuh permasalahannya gini juga nih, yang untuk S2-nya juga kebetulan kan memang belum lulus ya, tapi kalau sekarang udah, cuman memang belum wisuda gitu. Nah itu ngaruh nggak sih ke nanti, maksudnya recruiter tuh mempertimbangkan itu gitu? Kan kamu tinggal wisuda doang kan, nggak ada kegiatan yang Iya, mengganggu. tinggal wisuda aja. Ya nggak apa-apa, Nggak ada. nggak terlalu ngaruh gitu. Yang penting kamu udah bisa ngeklaim S2-nya. Ya karena soalnya aku juga bingung nih, kadang-kadang kan memang ada beberapa perusahaan yang harus mencantumkan ijazah, sementara aku belum punya gitu ijazahnya. Ya, sementara nggak Gitu. apa-apa kalau itu nanti dulu gitu. Aku malah yang Iya. bingung adalah kamu nyari lokernya gimana kok cuma dapat katakanlah seminggu 3 gitu. Seminggu 3 itu Memang selang-seling loh. Senin iya, Selasa enggak, ya kan? 12 ya sampai mungkin 13 per minggu gitu. karena beberapa bulan kemarin juga kan ini ya, beberapa bulan kemarin itu sambil ini juga sih, sambil ngurus tesis gitu, jadi memang kurang maksimal gitu kan, baru sadar nih kayak sekarang nih pas sudah selesai gitu loh. Kayaknya butuh deh gitu untuk improvement gitu, untuk cari-cari loker yang update gitu. Ya Baru sudah, gitu aja. berarti wajar, kalau buat aku wajar gitu. Seperti layaknya anak S1 yang baru lulus aja gitu. Aku belum Iya, bisa makanya. langsung nyimpulin pengalaman kamu nggak penting, aku nggak bisa nyimpulin pendidikan kamu nggak terlalu penting, jurusanmu terlalu tinggi dan lain-lain gitu. Karena memang kamu harus mulai gitu. Jadi hal yang harus kamu mulai untuk menguji CV-mu dan kemampuan pengalamanmu adalah intensitas tinggi dulu. Intensitas tinggi itu bukan asal melempar, ya kan? Tapi ada terstruktur.
gitu. Maksudnya kayak aku ngincer sesuai dengan backgroundku, ya kan? Aku pengen Iya. manajemen SDM, fokusnya tadi ke HR generalis atau talent acquisition. Ya sudah, CV kamu tonjolin bidang itu, gitu. Ada nggak Oh, magang-magang yang hubungannya sama itu? Ada nggak seminar-seminar atau training-training sertifikasi yang hubungannya sama bidang itu? Ada nggak skill-skill yang kamu miliki terkait bidang itu? Masukin kata kuncinya banyak di CV. Jangan sampai oh jadi background SEO, jangan sampai background kamu SEO banyak ya namanya. ya SEO apa juga ngaruh ya. ya ya SEO ya kalau nggak salah ya namanya. bisa bisa itu aku Oh. lebih suka kata kunci aja sih, keyword aja sih gitu. Jadi jangan sampai yang kamu pengen soal HR tapi yang paling banyak di CV tertulis secara detail adalah pengalaman kamu waktu kerja gitu. Nah, kamu Hmm. S2 kamu itu nggak banyak nonjol gitu. Harusnya kalau kamu pengen ngarahin ke arah sana, branding kamu adalah ya saya lulusan jurusan ini, saya paham hal yang sifat ini gitu. Jadi porsi besar di CV kamu sebagai dari CV kamu tuh menjelaskan hal-hal yang kamu alami, yang kamu lakukan dalam periode kamu menempuh S2 ini gitu. Jadi sambil belajar, Hmm. jadi apa hal yang cuma dimiliki sama orang jurusanmu, terus selama menempuh S2 ini Oh kamu iya, ada paham. kegiatan volunteer organisasi atau seminar apa atau training apa, tapi yang berhubungan sama HR Sama gitu. HR-nya itu ya. Ya, bukan berhubungan sama call center tadi gitu. Memang Sehingga nanti, kayaknya itu di CV-nya kebanyakan tentang pengalaman kerjanya sih deh kayaknya. nah kalau kalau munculnya sesuai dengan pengalaman kerjanya ya wajar gitu. Wajar nggak Mhm. perusahaan nge-hire orang yang mempertimbangkan pengalaman kerjanya, wajar gitu. Ya Gitu wajar, kan, cuman gitu relevan atau gitu. enggaknya kan juga dilihat ya. Ya makanya kamu ditonjolinya ke arah sana. Kalau memang mau ngarahin Hmm. ke sana, silahkan ke sana. Tapi aku belum ada, cari seminar-seminar dulu atau training-training dulu atau internship Hmm. apapun itu yang hubungannya memperkuat branding dari Background S2-nya ya, background branding S2-nya itu. S2-nya gitu gitu. Karena kan akhirnya mau nggak mau Hmm. diadu, ditonjolinya kan Mana yang lebih dominan gitu. mana yang lebih mau kamu tonjolin gitu. Hmm. Sebenarnya sih kalau by teori sih kalau orang punya pengalaman kerja gitu ya, ya yang Hmm. ditonjolin porsi paling gede di CV ya jelasin pengalaman kerjanya gitu. Tapi kalau memang tadi kamu pengen fokus sama pendidikan, ya tunjukin apa yang sudah kamu lakukan pada periode pendidikan kamu. Apa yang Oh akhirnya iya. kamu dapat setelah kamu lulus. Gitu. Nah itu porsinya lebih gede gitu. Nah nanti versi detailnya aku nanti sambil tunjukin CV kamu gitu ya di sesi detail habis inilah Oh gitu. iya. Tapi yang sesi Oh iya, general sebenarnya kan bentar dulu. kayak background kerja sama yang S2 yang aku sekarang ini kan sebenarnya kalau aku pengen juga tuh ke apa namanya ke HR tapi yang bagian people development. Nah, itu tuh juga sebenarnya agak relate, cuman aku bingung nih cara cara menjembataninya tuh seperti apa gitu. Loh, Maksudnya yang ditonjolkan di CV-nya tuh gimana gitu. Soalnya memang apa ya, yang di pengalamannya kerjanya itu memang lebih fokus ke sebenarnya tuh relate itu sama S2-nya, tapi ya itu lebih ke apa ya, lebih ke back office-nya gitu, lebih ke manajerialnya gitu, kalau mau bukan yang pelaksana langsung. jadi gini, kalau mau menghubungkan antara pengalaman kerja sama ini, ibaratnya gini lah. Teorinya tuh gini, Ya gimana? recruiter atau user Mm-mm. tidak akan Mm-mm. menebak-nebak kandidat. Dia Iya. itu akan membaca apa yang tertulis, Mm-mm. ya kan? Teorinya kan gitu. Iya Jadi benar. jadi kalimat-kalimat tapi sebenarnya relate kok. Aktivitasnya kayaknya relate berhubungan kok. Orang ngira aku lulus QA kayak gini dikiranya itu IT tapi sebenarnya ini hubungannya sama manajemen orang kok. Ya sudah tulis gitu loh. Tulisnya di Oh mana? Ya di iya job iya. desk gitu. Gitu. Mm-mm. Jadi kalau kamu misalkan nulis pengalaman kerja, isinya jangan cuma kayak nama perusahaan, periode, judulnya apa, terus ya tugas dan tanggung jawab, tulis secara detail. Oh iya. Pakai Itu istilah-istilah itu, udah nyambunginya oh itu kayak udah gitu. aku tulis sih, cuman nggak tahu bener atau belum gitu. Ya kayak gitu. Dan kamu nulisnya jangan terbatas, pokoknya dibanyakin gitu. Ini aku Oh iya ya. sambil 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 Itu sambil tips poin-poinnya kalian aja sih. gitu. Ya nggak masalah, tapi udah nulisnya bener enggak, tapi tadi dihubungin sama katanya mau pakai sudut pandang HR, sudut pandang Oh iya rekrutmen, juga sudut sih. pandang people development. Ya istilah-istilah yang di bidang-bidang sektor itu udah muncul belum di job desk gitu. Oh, Jadi akhirnya satu orang nggak bakalan
salah nebak gitu kan, oh ini ternyata hubungannya sama ini gitu. Yang kedua adalah tadi nggak ada kalimat kayak sebenarnya ini relate gitu, tapi nggak tahu ya Nah, kok dianggapnya beda gitu ya. Kamu tertulis apa nggak apa dari sekarang kamu akan dilihat seperti yang ditulis kan, nggak bakal dilihat kayak oh dia nulisnya begini, tapi kayaknya dia oh manage iya, manage orang juga deh, sebenarnya nggak ada gitu. oh iya Ya kamu juga akan ya. dinilai sesuai dengan yang ada ditulis gitu, nggak bakal kita Soalnya menerawang orang gitu. soalnya pernah juga tuh aku tuh tiba-tiba dihubungin sama recruiter. Cuman memang waktu itu di LinkedIn-ku tuh belum ada deskripsinya. Jadi dikiranya itu kayak yaitu QA IT gitu. Memang waktu itu belum lengkap sih LinkedIn-nya dan waktu itu belum karena masih kerja, jadi memang belum ada rencana untuk move gitu. Ya sudah gitu, berarti Heeh. itu masalahnya di situ Itu gitu. ya masalahnya. Iya gitu, orang tuh akan menebak-nebak gitu, dan Mhm. tadi ya pakai aja sudut pandang yang dia lakukan. Dia pada saat nebak akhirnya nanya kan gitu ya. Sekarang tapi kan Ah, dia statusnya sebagai hunter-nya, pemburunya itu ya. Kamu ya harus yang memprovide infonya gitu. Yang ditulis itu harus harus mhm. harus detail gitu. Jadi ibarat kayak orang nggak Oke. kenal aku baca ini kira-kira paham nggak ya aku pernah hidup ngalamin apa aja gitu. Jadi kata-kata Oh ya, kuncinya tuh ibaratnya kita beli sesuatu spesifikasinya itu ya, fiturnya gitu iya. harus detail sama lengkap gitu ya. Iya, aku Hmm. kalau kamu udah nonton YouTube-ku, aku sering lah di sesi tanya jawab tuh sering aku bilang kayak gini loh. Misal kamu punya pengalaman kerja jadi pembantu gitu ya, jadi asisten rumah tangga Hmm. gitu. Di job Hmm. desk gitu kan. Jangan tulis Ya, kerjaan, beres-beres rumah gitu ya jangan gitu gitu. Itu terlalu ya. general sekali gitu ya. Tulis aja nyapu, ngepel, masak, nyetrika, nyuci gitu. Ya gitu. Jadi memang harus sedetail Oh, itu gitu. Jadi orang tahu kamu ngapain aja gitu ya kan gitu. oke Kamu oke punya oke. pengalaman kerja apa magang, tulis aja di situ internship gitu. Ya aku nggak tahu kamu tuh magang jadi apa di situ. Gitu. Ada anak Oh magang tulis aja iya. kamu magang jadi staff atau kamu magang jadi kepala cabang aku gituin gitu. Oh iya iya Kamu iya iya. tulisnya Iya. magang sih gitu. Gitu. Ya Ya magang kan itu. terlalu umum banget ya. Ya Hmm. contoh ini buat analogi aja sih kayak gitu. Hmm. Sehingga tadi gitu. Nggak semua orang nggak semua orang Hmm. akan follow up dengan cara nanyain kayak tadi. Itu ada yang ngepoin kamu lewat LinkedIn terus nanya itu bagus. Tapi kalau kebanyakan orang nggak ada waktu kan, nggak cocok, geser, tarik lagi, Iya juga. tarik lagi, gitu, gitu. Jadi pakai Apalagi strict. kalau kandidatnya banyak ya. Iya gitu, ngapain aku mikir-mikir banget gitu kan, gitu. Apalagi Iya kandidatnya iya. banyak gitu. Jadi akhirnya entar lah gitu, karena aku nggak ada waktu untuk itu, karena cadanganku masih banyak, gitu kan, gitu. Nah jadi Hmm. Oh iya, approaching-nya ke arah sana, apalagi aku boleh tanya lagi nggak? Ini masih ke masalah interview sih. boleh. Ya, jadi itu kayak ada juga tuh dari beberapa ya satu interview yang gagal itu jadi kayak ragu juga karena ya itu tadi background aku S2, jadi itu maksudnya cara menyampaikan ke user tuh untuk meyakinkannya gimana ya. Karena ya itu rata-rata karena backgroundku S2, ya bukan rata-rata Pertanyaannya juga sih apa? satu orang itu. Pertanyaannya apa? Eh, in- jadi tuh karena backgroundnya S2, terus eh, takutnya tuh kayak cuma sebagai ini aja loh, apa sih batu loncatan gitu, gitu. Jadi tuh ada kekhawatiran dari user karena itu juga. User bilang gitu. Tanya ke HRD-nya sih, maksudnya tuh kenapa maksudnya pas waktu evaluasi gitu. Kesimpulanmu apa kalau habis HRD nanya kayak gitu? Kamu nanya ke HRD evaluasi, terus user bilang gitu, Ya. terus kamu akhirnya apa? Responmu apa? Ya yang nggak harus respon yang disampaikan lah. Yang kamu pikirin setelah Oh dengar iya jawaban iya. itu dari HR apa? Ya antara memang overqualified sama memang akunya mungkin cara penyampaiannya kurang konsisten atau gimana gitu. Ya enggak Kalau yang aku yang kamu yakin aja, yang kamu yakini apa? yakini sih kayaknya ya mungkin karena kurang meyakinkan ya. Karena itu tadi ada kekhawatiran eh, apa namanya cuma sebagai kutu loncat aja gitu. Aku nanya deh kalau kamu Sama nyari mungkin ada apa? under under apa namanya? Under kualifikasi gitu. Yang Ya, aku apply. lah ya makanya aku nanya gitu. Kamu sejauh ini tuh nyari kerja tuh cuma nyari di daerah tertentu nggak sih? Apa seluruh Indonesia? Apa kamu ngincer Jabodetabek? Jangan kamu ngincer Jogja gitu. Oh enggak kalau Jogja. Lebih fokusnya sih memang ke Jabodetabek sih. Baru fokus ke situ. Yang selama ini aku cari. Oke.
gitu. Jabodetabek sama paling Jawa Barat. Oke, Memang baru itu aja. oke, gitu. Gitu. Ya nggak masalah ya gitu. Buat aku sih tetap nggak bisa disimpulin secara langsung karena tadi apply kamu tuh cuma baru dikit gitu. Itu belum Intensitasnya baru sedikit. intensitasnya baru dikit dan mungkin loker-loker yang kamu lamar ya memang medium atau small enterprise lah gitu yang dia nggak mampu ya gitu aja pede aja gitu bukan karena salah kamunya wah aku salah yang lanjutin pendidikan lebih tinggi yang nggak gitu ya merekanya aja yang nggak mampu aja nggak masalah gitu cuman tadi tetap ada evaluasi diri yang pertama terkait dengan pertanyaan user yang kamu nggak yakin gitu yang kedua kualitas lokernya yang kamu lamar gitu Oh ya, mungkin oke ada oke. loker lain yang perusahaan yang lebih wow gitu yang harus berani kamu masukin gitu dan ditarget pakai angka gitu aku sehari harus bisa ngelamar sekian loker sebelum sekian loker aku nggak tidur gitu target aja dulu Iya sih. belajar Eh, pakai target kayak sama begitu ya sibuk apa sih anak yang tinggal wisuda gitu. iya juga sih. Sama ini Mas mau tanya, kan Apa tuh? misalnya nih untuk jabatan-jabatan, maksudnya posisi strategis kan rata-rata eh, pengalaman kerjanya tuh mungkin di atas 3 tahun gitu ya. Sementara aku kan kayak pengalaman kerjanya tuh eh, di bawah itulah gitu. Aku tuh kadang juga kalau misalkan mau melamar jabatan-jabatan tertentu, aku kadang kurang kurang pede di pengalaman kerjanya itu sih, apalagi kan kurang relate gitu sama yang aku pengen gitu. Nah, itu menurut Mas gimana? Kalau misalkan itu pengen ada di level strategis ya tetap ya harus ada pengalaman Ya, kerja. Kalau contoh nggak lah ada, SPV gitu. kenapa? Ya contoh lah SPV atau Asmen gitu. Ya SPV belum, Rata-rata kan SPV sih belum strategis sih. uh-uh. Jadi kayak Ya kalau maksudku tuh SPV masih masih maju, tapi kalau udah manajerial gitu ya yang strategis gitu, ya pertama kamu harus punya training sertifikasi macam-macam yang biar mendukung kuat. itu ya. Ya itu yang pertama itu. Tapi kalau nggak Oh, ada itu, kalau aku mau ngelamar gimana? Ngelamar manajemen trainee gitu ya. MT itu kamu lamar oh gitu. iya. Karena nanti Oh itu iya, aku jalur ngelamar pencapaian juga sih. kamu kalau ke arah strategis gitu. Tapi kalau terkait pengalaman kerja ya nggak masalah itu. Karena kan biasanya kalau kualifikasi lulusan baru ada kok loker-loker itu gitu. Jadi biasanya tuh kalau loker itu adalah orang yang dianggap dalam tanda kutip gak ada pengalaman ya. Biasanya kalau S1 tuh maksimal 25 tahun, S2 27 tahun. Itu pasti ada banyak loker-loker kayak gitu. Loker-loker yang nggak butuh pengalaman kerja tinggi, dia biasanya akan menuliskan itu. Gitu. Ya kamu Oke. cuekin aja terkait dengan usianya kalau masih nyerempet-nyerempet dikit lah ya gitu. Nah, Tapi itu rata-rata juga mentok di usia juga tuh. yang nggak masalah gitu, maju aja Gak masalah gitu. ya. Ya karena tadi kamu belum bisa disimpulkan intensitas kamu masih rendah Hmm. gitu. Daripada kita Oke. berkutat jadi variabel peubahnya masih terlalu banyak gitu. Oh iya Bikin iya iya. suatu variabel tetap semua dikunci gitu. Gitu. Hmm. Intensitasnya udah konsisten, lokernya udah banyak, platform juga aku udah bikin konsisten. LinkedIn sehari Nah, harus sekian, Jobstreet harus sekian, email harus sekian. Aku udah konsisten terus gitu. Aku lamar juga semua level gitu. Nah, nanti kalau udah dievaluasi itu nanti bakal kelihatan kan gitu. Respon iya sih. panggilannya gimana, terus kamu berhentinya kemana gitu. Nanti baru dievaluasi lagi lebih detail kan gitu. Oke Itu. oke oke. Tapi sejauh ini yang harus kamu evaluasi dulu atau yang diperbaiki dulu adalah improvement-nya adalah tadi intensitas ngelamar yang pertama gitu. Balik Hmm. lagi ke situ. Kedua adalah terkait dengan tadi dokumen-dokumen pendukung kamu gitu. Warna dari Oh CV-mu itu iya. loh. Kamu pengen branding sebagai apa? Oh Sebagai iya lulusan oke oke oke. S2 atau sebagai seorang yang punya pengalaman kerja di bidang ini selama sekian tahun gitu. Ke Hmm. arah situ. Berarti Lanjut. tiap maksudnya tiap posisi tuh memang CV-nya tuh nggak bisa disamakan ya Mas, nggak bisa digeneralisir ya? Sebenarnya kalau idealnya itu memang kualifikasi ya, kualifikasi suatu posisi gitu ya, ya harus dihajar pakai CV yang tertentu ya gitu. CV Hmm. tertentu untuk loper tertentu. Idealnya memang begitu gitu loh. Hmm. Tapi gitu kan. Itu akan menguntungkan dan gampang sama orang yang punya lumayan banyak pengalaman. Jadi sifatnya tuh bukan remove tapi switch gitu. Yang nggak sesuai Oh paham paham dikeluarin, paham. yang sesuai Hmm. dimasukin gitu. Jadi pengalaman nggak kosong. Tapi kalau masih masih pengalamannya masih terbatas, yang ini nggak Iya. sesuai, nggak relevan, dikeluarin. Nah, tapi nggak ada penggantinya, malah CV-nya kosongan, gitu kan. Ya takutnya Hmm. malah kata kunci pentingnya hilang, gitu. Sehingga Oh masukin aja semua. Tapi tadi condongnya ya apa yang kemana gitu ya dominnya? condongnya pakai apa yang pengen kamu tonjolin. Yang pengen kamu tonjolin S2-nya. Dan semua hal-hal yang hubungannya sama pendidikan kamu itu ya sudah
Di pengalaman organisasi, banyakin organisasi yang hubungannya sama S2. Di training, masukin kemampuan-kemampuan kata kunci yang ada di hubungannya sama S2. Di skill-skill yang kamu tulis, skill set yang kamu masukin di situ adalah skill-skill yang kamu peroleh setelah kamu mengenyam pendidikan itu. Itu. Oh, iya, oke, Jadi oke, oke. di bagian itu lebih lebih ini. Jadi itu kayak informasinya dimasukin semua, tapi coraknya gitu loh. Coraknya tuh corak apa gitu. Polanya Apa ya, patternnya ya. patternnya pattern apa gitu. Itu untuk orang yang memang pengalaman masih terbatas, tapi dia pengen fokusin ke salah satu tertentu gitu. Tapi nanti kalau kamu pilih pengalamannya udah banyak, ya di switch aja gampang. Mana yang dikeluarin diganti sama yang lain. Nah sekarang Oke, kalau oke. masih lulusan baru gitu kan, ya gimana Iya, ini iya. aku keluarin karena nggak cocok. Kenapa kok aku lebih lebih pro untuk mengganti pattern ya, mengganti corak ya, karena daripada tadi cocok enggaknya suatu posisi dengan pengalaman hidup secara profesional gitu ya, itu nggak bisa serta merta ditembak kayak, lo kamu kan pengalamannya sebagai ini kok, atau pendidikanmu ini kok, daftarnya ini gitu. Jadi kita nggak bisa itu, kita harus lihat kegiatan di dalamnya kan gitu. Misalkan tadi ada business development sama admin sosmed gitu ya. Business Iya. development tuh ya bisnismen gitu, dia gimana sih jualan strategi gitu-gitu. Yang ini admin sosmed mah main sosmed aja. Kayaknya tuh dua hal yang berbeda gitu. Tapi kalau kamu Iya. bisa merangkai bahwa keduanya ini adalah bisnis yang sifatnya dinamis gitu. Pola konsumsi berubah, bisnis developer ya dia harus ada ya strategi-strategi yang lebih menarik gitu. Admin sosmed juga gitu. Pasar Iya. berubah, pola konsumsi berubah, padahal konsumsi itu orang juga Channelnya juga berubah nah, ya. channel-nya berubah gitu. Akhirnya aktivitas di sosmed kita nge-branding-nya keluar juga harus harus berubah gitu. Jadi kesamaannya antara kegiatan business development sama admin sosmed disatukan lewat pola konsumsi yang hubungannya sama dunia yang dinamis gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa dikonekkan lewat sesuatu yang nggak harus kayak, bukan by definition aja, tapi kegiatan di dalamnya. Itulah kenapa breakdown kegiatan kamu selama kuliah, breakdown kegiatan kamu selama magang, selama kerja gitu, ya ditulis gitu. Key accomplishment istilahnya itu ya, itu kamu tulis gitu, ditulis secara detail gitu. Sehingga dengan membaca kata kunci itu nggak ada kayak aku harus konfirmasi lagi atau aku kayak salah, oh ternyata ini bukan bidang ini, ternyata bidang ini gitu. Ngasih Oh, corak iya. aja sih gambarannya ke arah sana gitu. Tapi aku nggak Iya. ngasih secara detail sekarang karena aktivitas kamu masih rendah gitu. Iya juga sih. Nanti mungkin deh ditingkatin dulu intensitas apply-nya. Gitu. Sambil nanti aku jelasin di sesi yang detail ya terkait CV-mu. Gitu. Oke. Apalagi yang pengen kamu diskusiin yang sifatnya umum? Kalau untuk teknis udah sih itu dulu. Oke, cukup itu ya. Berarti sekarang kita masuk ke sesi yang detail ya. Boleh, boleh.